Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah bersifat kalam dan mutakalimun. Jadi kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi dengan seberkah-berkahnya dengan sempurna sampai ke bulan Ramadan. Jadi bahwasanya salah satu daripada itu adalah diturunkannya mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik orang kali itu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, jadi beruntung kita di sini kita sudah ada pembelajarannya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalamullah artinya ini adalah salah satu daripada mengait juga dengan pembelajaran tauhidul af'al, asma, sifat zat, sifat Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, kalam mutakalimun. Nah, ini sifatnya. Lalu Quran itulah af'alnya dalam perbuatan yang mana ditanamakan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini tadi lalu tak ucap di lisan-lisan kita. Nah, jadi memang itu amalannya. Amalan mutakalimun artinya berkata-kata, yang maha berkata-kata, mustahil yang keluh. Keluh artinya yaitu tidak dapat berkata-kata. Yaitu di dalil-dalilnya sifat kalam adanya. Sifat kalam adalah bahwasanya dalilnya wa kalamullahu Musa taklima, berkata-kata Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Musa alaihissalam dengan sempurna kata adanya. Maka wajib bagi mukmin mengiktikad bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran dengan khusyuk dan dengan hormat, dengan takzim, dengan tajwidnya. Ada juga kita menghafal-hafal di sini. Bila hafal surah Yasin dapat diberi. Nah, itu program yang tidak pernah ada dari pimpinan-pimpinan kita sebelumnya. Nah, Bapak Komandan kita yang ini memberi, bila hafal surah Yasin apa diberi sini? Piagam, piala, piagam aja. Duit pembinaan. Itu gambarannya. Artinya orang yang berbuat di dalam Al-Quran itu rezekinya dijamin lahir dan batin, dunia akhirat. Artinya kada akan bisa fakir. Jadi semudah-mudahnya mengamalkan Quran ini yang membacanya, Bang. Ujar Nabi, orang yang membaca terbata-bata itu pahalanya dua. Pahalanya dua. Kenapa jadi dua? Karenanya berusaha. Alif
lam mim. Nah, dua anunya daripada yang lancar. Kenapa jadi gitu? Yang berusaha maunya itu yang sulit. Bah, amun di luar kada harapan membaca. Mana waktu sibuk terus abdul zikri qiraatul Quran. Ini amalan sifat kalam. Mengamalkan tauhid sifat kalam dan mutakalimun, Quran amalannya. Kenapa ini bacaannya di sini? Diamalkan, dibaca dengan hormat, dengan takzim, dengan tajwid, lalu meresap ke hati, tenang, damai, asal bujur-bujur aja. Syifa, obat, sebagai Quran itu sebagai obat syifa. Nah, ini bulan Ramadan kan bulan diturunkannya Al-Quran. Hancur Bukit Tursina tuh waktu Nabi Musa alaihissalam menerima langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hendak melihat zat Allah langsung, maka hancur Bukit Tursina dan Nabi Musa alaihissalam seketika pingsan, tidak mampu menerimanya. Seandainya Quran itu diturunkan ke sebuah gunung itu akan hancur berkeping-keping karena tidak mampu. Kayak ruqyah syariah. Ruqyah itu hampir di atas 80% yang dibaca itu ya Quran kebanyakannya. Cuma beda memang cara membacanya, bukan seperti membaca yang amalan nih. Ada tata caranya, naik turun suara, intonasi. Memang kita berijazah juga dan kita yakin. Nah, yakinnya itu sudah penelitiannya sudah ada itu. Orang profesor di Jepang ada membaca berita. Bila air itu dibacakan ayat Quran atau zikir doa-doa, maka air berubah menjadi molekul kristal yang ada, makanya lalu terasa sebagai penyembuh, sebagai penerang hati, sebagai lain-lain karena memang salah satu sifat Quran itu adalah syifa, sebagai obat dan penyembuh. Jadi sekurang-kurangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh kira-kira sahatam sehari. Kenapa Imam Syafi'i aja 2-3 kali hatam sehari. Dalam riwayat hidup Sidin tuh dibaca manakibnya. Jadi sekurang-kurangnya apalagi kita di dalam sini, waktu yang tersisa ini kalau perlu kada Yasin aja yang dihafal. Oh banyak kawanan kita di sini keluar jadi hafiz Quran. Artinya kenapa? Wah, bayinya bujur-bujur tuh deh. Benar-benar. Cuma yang jelas minimal dulu yang kita sebelum kita banyak membaca itu kita perbaiki dulu dasar-dasarnya seperti makhrajul huruf, panjang pendeknya itu berpengaruh dengan arti. Bila salah baca, salah arti. Seperti istighfar tuh. Istighfar itu pakai ghain. Tapi yang membaca istighfar pakai kaf. Artinya kafir. Ya Allah, kafirkan aku 100 kali sehari, kafirkan. Ya dulu kafir, mati kafir tuh. Mesti hari 100 kali minta kafir. Salah baca astagfir. Pakai ghain bukan kaf. Nah, sama itu lain artinya, lain baca, salah sebut baca, maka maknanya akan berubah. Di Asah ini banyak guru-gurunya yang bisa melajari mulai alif sampai ya, arti makhrajul hurufnya kita benari dulu. Itu berpengaruh terhadap bacaan. Dan juga kenapa jadi ada rasa mode rahmat Tuhan turun, tenang, damai. Dan bebarakatnya ini tidak turun, kenapa? Mungkin salah baca. Mungkin salah baca. Ya seperti tadi, huruf ghain terbaca kaf. Qaf dibaca kaf juga biasanya. Ihdinas siratal mustaqim pakai kaf. Itu sulit tuh, itu sulit. Memang kalau orang tua kan belum tentu nya dibiasakan nya huruf tenggorokan lah. Qaf mustaqim. Nah, jadi amalan daripada sifat kalam dan mutakalimun ini adalah
membaca Al-Quran dengan hormat, dengan takzim, dengan tajwidnya, dengan sebaik-baiknya. Inya kalau dalam sifat 20 ini ada sifat 7 namanya, ujar orang guru-guru bahari itu. Sifat 7 itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat 7 itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada ditetesakan dalam setiap diri makhluknya. Kudrat, kuasa, kita diberi kuasa juga. Iradat, berkehendak, kita diberi kehendak. Ilmu, kita tahu, mengetahui ini itu A, B, C, D. Itu ilmu artinya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, hidup kita. Sama kita mendengar, ini kita mendengar, nah mendengar ulun berucap ya, mendengar itu sama, tetesan daripada sifat sama Allah Subhanahu wa taala ditetesakan ke dalam apa namanya, diberi kuasa kepada makhluk-makhluknya yang berhamburan di alam semesta ini, lalu dia bisa mendengar. Sama, basar, melihat, kalam, berbicara. Nah, ini nama sifat 7 ma'ani. Ada lagi sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu sempurnanya daripada sifat 7 dari qadirun, maha, ada mahanya, maha kuasa, yang kuasa atau maha kuasa, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, baru mutakallimun. Nah, tapi bila sifat ma'ani tadi itu untuk makhluk, ada di dalam diberi kekuasaan. Ini disebut dengan sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Amun maknawiyah tadi yang mahanya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Ini bisa aja ini nah. Bukan sidin mencatatkan ini nah. Nah, jadi di dalam diri. Nah, sempurna iman. Karena apa? Karena pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala wajib adanya. Awaludin, awal beragama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. 13 tahun Rasulullah mengurusi ini di Mekah. 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salafus sholihin dulu, para tabi'in, sesudah zaman sahabat tuh, nah Rasulullah, sahabat, tabi'in, mereka itu sampai-sampai saking mengamalakannya keyakinan ini, urusan-urusan sepele seperti garam. Tahu garam di dapur? Uyah garam ini, nah mintanya lawan Tuhan. Dilihati di dapur habis garam, oh ya Allah, habis, ya Allah garam, ya Allah garam. Sualah mengamalkan, walaupun mengaji lawas ini, nah sudah, sualah mengamalkan itu. Urusan-urusan sepele, lihati apa yang habis, habis, ya Allah baras. Jangan, ini minta langsung lawan orang, sungsung, sudah mengatok. Bos, baras bos. Minta anak makan nak ada. Nah, jadi saking anunya ini, nah urusan sepele sampai garam uyah itu minta lawan Tuhan. Jadi yang punya anak, keponakan, cucu yang sudah berumur, dilatih bila minta duit, dilatih untuk berdoa dulu. Minta duit, 10.000, doa dulu. Minta lawan Tuhan dulu, caranya ya berdoa. Ya Allah 10.000. Kenapa? Supaya terbiasa. Kada bergantung lawan makhluk. Nah, ini. Terlalu bergantung dengan makhluk ini, iya makanya kita ini selalu resah, gelisah dan lain-lain sebagainya. Kita ini kada bebas. Orang beriman itu, iman yang sempurna itu orangnya bebas. Kenapa? Kada bergantung lawan siapa-siapa. Apapun artinya, hati jiwa seorang yang sempurna itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bebas, tidak bergantung dengan apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kada menjadi budak bagi makhluk-makhluk juga. Ya walaupun ada juga urusan non makhluk, jadi anak buah orang lain sebagainya. Cuma ini ditanamakan mulai halus sudah.
Nah, jadi buat orang-orang di zaman dahulu begitu. Sampai urusan tadi apa? Garam, uyah. Sampai minta luan Tuhan. Karena pernah kalau mengamalkan seumuran berdoa nih, soalnya mengamalkan baras saja, baras yang sepele-sepele tadi, baras, garam, gula. Nah, jadi sifat kalam dan mutakalimun ini tadi mengamalkan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh hati jiwa, membaca barang sedikit asal ada setiap hari, setiap hari, kullu yaum, setiap hari. Bahasa di mulai hari ini every day atau every day, setiap saat. Lain bahasa mulai hari bang. Seapa bisa buktikan lah, coba aja dalam waktu 1 tahun misal baca Quran setiap hari minimal ya semampu kita 3 ayat 5 ayat, ada tuh perubahan dalam hidup kita. Buktikan ya. Kadang mungkin tidak ada, tidak mungkin, pasti ada perubahan apapun itu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di mana Tuhan mandek nah anugerahnya tadi. Kenapa? Ini kalamullah, mukjizat Rasulullah yang paling terbesar. Artinya bisa rasuk dengan ilmu apapun Qur'annya, mengisahkan kejadian masa lalu, masa kini dan masa akan datang, macam-macam segala ilmu pengetahuan ada di dalam situ. Makanya disebut mukjizat Rasulullah yang paling terbesar. Menyambut bulan suci Al-Qur'an, bulan apa? Bulan suci Ramadan yang mana diturunkannya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an. Maka mudah-mudahan kita dapat mengamalkan Al-Qur'an minimal dengan membacanya. Amin. Kalaupun ada tadi kita di sini membaca, menghafal, dapat hadiah, itu hanya kisahnya aja. Di balik itu lebih lagi Tuhan akan memberi bagi keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an sunnah waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu 'ala alaina wa anna an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Bila